Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan atau memberikan solusi mengenai masalah-masalah yang terjadi pada SHP teman-teman. Adapun masalah-masalah yang muncul saya akan sampaikan terlebih dahulu sebelum diberikan solusi. Yang pertama itu pertanyaan dari Bu Halifah, bagaimana jika ada kegiatan tahunan yang tidak terlaksana dalam tahun bersangkutan? Atau saya ambil contoh, bagaimana kalau ada kegiatanku saya rencanakan tapi tidak terjadi dalam 1 tahun itu. Bagaimana caranya itu dihapuskah atau bagaimana? Pertanyaan kedua dari Bu Indrayana. Saya coba pertanyaannya itu saya coba print SKP ku tapi terpotong, padahal di layar komputer ukurannya sudah pas nih. Tapi kenapa pada saat saya print hasilnya terpotong? Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Bagaimana jika kegiatan atau realisasi saya itu sebenarnya tercapai, tapi kenapa pada saat saya lihat penilaian SKP ku kenapa 0 hasilnya di situ, padahal jelas-jelas saya sudah isi kegiatan harian, saya sudah isi breakdownnya, kenapa 0 hasilnya di situ? Oke, kemudian pertanyaan keempat, kenapa tidak bisa diklik itu unsur penunjang? Padahal momeka istilahnya saya mau untuk atau melakukan jas atau saya ingin perbaiki SKP ku, kenapa saya ingin perbaiki penilaian SKP ku, tapi kenapa unsur penunjangnya tidak bisa diklik itu tulisan kegiatan tahunannya? Kemudian pertanyaan kelima yang terakhir, kenapa angka kreditnya terkesan salah hitung? Kenapa angka kreditnya salah perhitungan di aplikasi? Mungkin teman-teman juga bisa lihat angka kreditnya di penilaian SKP. Padahal terrealisasi semuanya, tapi kenapa angka kreditnya terjas? Seharusnya tidak boleh terjas karena terrealisasi bulanannya, terrealisasi juga targetnya. Kenapa bisa terjas itu angka kredit? Oke, mungkin itu 5 pertanyaan dari teman-teman. Saya akan coba jawab satu persatu. Yang pertama tadi itu mengenai bagaimana caranya di-jas 1 kali, atau bagaimana caranya jika ada kegiatan tahunanku saya rencanakan di bulan 1 Januari, terus kebetulan dia tidak terjadi dalam tahun 2020 selama 1 tahun itu. Ya, saya ambil contoh ini punya Ibu Halifah. Kita lihat poin 20. Ini ada kegiatannya Bu Halifah, dia targetkan 10 laporan. Terus dia targetkan waktunya 1 bulan. Ternyata dia tidak kerjakan ini kegiatan, atau memang tidak bisa terlaksana ini kegiatan dalam tahun 2020. Nah, caranya di jas itu gampang sih. Kita klik saja, kita masuk dulu kegiatan, kita masuk di penilaian SKP. Jadi teman-teman masuk di penilaian SKP, masuk di sini. Ini masuk di target tahunan. Kemudian muncul ini, kemudian klik ini penilaian SKP-nya, kemudian muncul ini. Ya, kita lihat nih yang bermasalah tadi. Yang bermasalah tadi itu poin 20. Yang bermasalah tadi itu poin 20. Nah, ini Bu Halifah yang mau jas 1 kali. Jadi minta tolong jangan hapus
di kegiatan tahunan ini kegiatan yang poin 20, tapi di just tidak just saja. Nah, caranya di just klik ini kegiatan tahunannya, kalimatnya ini kita klik, terus semua nilai yang bisa diubah kita jadikan semua 0. Ini 0, ini 0. Nah, kemudian di sini alasan revisinya harus kita isi. Kita isi sesuai dengan apa yang terjadi pada waktu itu, apakah mutasi 3, sudah 3 pindah, atau cuti 3. Kebanyakan dipilih itu force majeure, alasan-alasan yang tidak terduga. Kemudian klik simpan. Kita lihat poin 20-nya. Oh, poin 23. Kenapa dia pindah? Oke, tadi yang kita pilih adalah ini. Nah, sekarang dia sudah terjas nih. Oke. Nah, itu jawaban dari pertanyaan pertama. Jawaban dari pertanyaan kedua, bagaimana kalau hasil printnya terpotong? Mau maka print SKP ku, mau maka print penilaian SKP ku, tapi kenapa hasilnya terpotong? Nah, kita ambil contoh, ini penilaian SKP tak tahu? Ambil contoh ini penilaian SKP. Saya mau cetak nih, klik simpan dan cetak. Saya mau cetak. Nah, dari awal saya minta teman-teman pakai Google Chrome untuk melakukan pencetakan SKP supaya lebih mudah kerja nota. Nah, caranya itu agar pas ukurannya dengan kertas legal atau kertas A4 yang kita pakai. Yang pertama itu tahapannya, klik ini atau cari kit printer yang teman-teman gunakan, mereknya apa. Saya pilih Epson L380. Kemudian kedua more setting, kemudian turun ke paling bawah, ada pilihan di sini print using system. Yang penting kalau bahasa Indonesia turun saja paling bawah. Kita klik ini, akan muncul seperti ini. Ini sebelah kiri atas muncul seperti ini. Kita pilih kembali printer yang aktif. Kita pilih printer tak. Kemudian klik ini preference. Klik ini preference. Muncul itu ini jendelanya aplikasi printer tak. Ini akan muncul. Ini tergantung dari tipenya printernya teman-teman. Beda-beda tampilannya, tapi tampilan awalnya itu sama seperti ini. Kemudian pilih dokumen size. Di sini diatur ukuran kertasnya. Kenapa hasil print tak terpotong? Karena di layar ini biasa atau di komputer itu pengaturannya memang legal, tapi yang kita pakai folio, beda ukurannya folio dengan legal, tidak sama. Legal yang ada di komputer tak beda ukurannya sama kertas A4 yang kita sering pakai print, beda ukurannya. Jadi bagaimana caranya supaya disamakan antara kertas yang kita pakai dengan pengaturan di laptop tak agar sama nanti ukurannya? Caranya itu kita pilih ini user definite. Kalau bahasa Indonesia itu digunakan user. Ditetapkan pengguna bahasa Indonesia kalau misalkan bahasa Indonesia pengaturan laptop tak ini tertulis bahasa Indonesia itu ditetapkan pengguna. Kalau bahasa Inggris itu user definite. Nah, kita klik ini, akan muncul seperti ini. Langsung kita ketik saja folio supaya menandakan bahwa bahwa kita membuat jenis ukuran kertas yang baru, folio. Kebetulan banyak sekali folio yang bisa tulis saja folio 3 supaya beda dengan yang masuk.
Nah, di sini yang pokok pengaturan kertas tak ukurannya. Ukuran folio itu lebarnya itu 215,0 mm. Kemudian panjangnya itu turun 330. Nah, terus ini sudah harus seperti ini nilainya. Kemudian kita save. Nah, masuk itu ini folio 3 ke dalam sini. Kemudian oke nih. Nah, kemudian oke lagi. Kemudian upload. Kemudian klik cancel dulu. Nah, masuki lagi di sini. Ini yang mau dicetak note atau Ctrl P ini. Ctrl P, kemudian pilih jenis printer yang kita gunakan. Kemudian pilih more setting. Nah, di sini paper size-nya kita pilih tadi itu yang kita ketik folio 3. Kita klik nih yang folio 3. Itu kalau ini sementara tidak tersambung saya dengan printer ya, tapi kalau teman-teman itu harus hubungkan dulu printer tak ke laptop. Baru nanti itu folio 3-nya muncul. Kebetulan ini saya tidak ada printer, jadi saya pilih ini, akan ada itu nanti folio 3-nya yang tadi saya ketik. Kita ketik ini, nah kita atur di sini ukurannya, mau kita jadi 3 lembar kayak ini, mau kita jadi 2 lembar. Nah, kalau mau jadi 2 lembar, ubah ini customnya, ini scale-nya kan, kita ubah jadi 100%. Ini masih 3 lembar ini, ubah lagi, kalau misalnya mau diubah 90. Nah, 2 lembar nih. Nah, 2 lembar ini langsung keep print. Nah, kalau langsung keep printnya nanti insya Allah hasilnya pas kiri dan kanannya. Oh, saya lupa satu. Pada saat mau keep print key, ini di pilihan more setting, usahakan ini di bagian option kita centang ini header and footernya. Kita centang ini header dan footernya supaya ada penandanya ini di bagian atas. Ini ada di bagian atas penandanya bahwa ini SKP dicetak dari aplikasi kinerja. Nah, di bagian bawah ada muncul. Kalau kita hilangkan centangnya ini, tidak ada tuh muncul. Itu tidak ada muncul di bawah. Tidak ada juga itu muncul yang di atas. Nanti pikirannya pikirnya oh ini edit gitu kalau begini. Tapi kalau kita munculkan ini header dan footernya, ini menandakan bahwa kita cetak ini dari aplikasi kinerja di atas. Oke, baru kita print. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana jika kegiatanku terrealisasi tapi kenapa direalisasi 0 nilainya di situ? Padahal sudah saya kerja ini, tapi kenapa 0 realisasi itu di situ? Saya ambil contoh satu, punya Bu Halifah. Nah, ini poin 25, kita lihat poin 25. Poin 25, Ibu Halifah targetkan 1 ijazah per gelar. 1 ijazah per gelar. Target waktunya 1 bulan. Realisasinya 0. Realisasinya 0. Ah, ini terrealisasi 1 bulan. Berarti ini Bu Halifah sudah ada kerja ini. Tapi kenapa di sini 0 realisasinya? Nah, kita coba cari masalahnya. Ini dua kondisi dia kenapa seperti ini. Apakah di breakdown-nya? Kita buka kegiatan tahunan dulu. Kita coba juga buka kegiatan hariannya. Kita buka dulu kegiatan tahunannya. Poin 23 tadi. Poin 25. Maaf, poin 25. Nah, kita lihat dulu poin 25. Ini poin 25. Bulan berapa Bu Halifah breakdown? Kita buka. Bulan berapa Bu Halifah breakdown? Oh, Bu Halifah breakdown di bulan 10. Jadi masuk ke kegiatan harian tak. Kita cari ini bulan 10. Kita cari bulan 10.
Nah, kita cari ini kegiatan. Kita cari ini kegiatan di bawah itu. Masuk kegiatan harian. Show di sini 100. Kita coba cari. Ternyata ini kegiatan 100. Coba kita cari lagi. Nah, ini. Oh, ini ada di pilar. Ini sama aja dengan kegiatan tahunan tadi. Satuannya maksud saya ada di ijazah dan gelar. Berarti kegiatan hariannya tidak ada masalah. Karena sudah sama aja satuannya dengan kegiatan tahunan tadi. Ini kegiatan tahunannya di kegiatan harian sama sih dengan targetnya Bu Halifa, 1 ijazah atau gelar sama. Berarti kegiatan hariannya tidak ada masalah. Terus gimana masalahnya? Nah, kita masuk di breakdownnya tadi. Ini. Nah, kita buka ini breakdown Oktober ini. Kita lihat apa satuan ini. Nah, masalahnya di sini. Satuannya yang pilih KIPA ijazah. Jadi breakdownnya ini tidak ketemu dengan kegiatan tahunannya. Nah, tidak ketemu dengan kegiatan tahunannya. Jadi otomatis nilainya di sini 0. Nah, ini realisasinya 0. Karena breakdownnya Bu Halifa, breakdownnya bukan ijazah atau gelar, tapi ijazah saja. Jadi tidak ketemu sama kegiatan tahunannya. Jadi bagaimana caranya supaya muncul? Ubah saja ini ijazah atau gelar. Oh, kemudian simpan kembali. Sudah kita simpan, masuk di penilaian SKP, kita refresh nih. Kita klik ini yang arah panah melingkar ini, kita klik, tunggu perubahannya. Kita lihat poin 25 tadi, poin 25, poin 23. Nah, kita lihat nih, ijazah dan gelar, targetnya 1 bulan. Nah, ada nilai. Nah, ketemu nih tadi itu sama satuannya, ijazah dan gelar, realisasi 1 bulan, muncul nilai. Jadi kalau ada masalah seperti ini, 2 aja saja itu tempatnya diperbaiki. Apakah dia di kegiatan hariannya atau di breakdownnya. Oke. Selanjutnya unsur penunjang tidak bisa diklik. Siapa unsur penunjang di? Nah, ini unsur penunjang, kita lihat tidak bisa diklik. Nah, ini saya sementara klik, ini tidak ada klik. Tapi teman-teman ingin istilahnya ingin menghapus misalkan atau ingin memperbaiki, bukan dihapusnya di just 1 kali, ingin di just ataupun ingin diperbaiki, memang tidak bisa di sini. Jadi caranya itu teman-teman masuk ke kegiatan tahunan, masuk di kegiatan tahunan tak, ini kegiatan tahunan tak. Nah, kita cari gitu unsur penunjang tak yang mau di just atau diedit. Nah, misalkan ini caranya itu kita edit dulu ini, kita edit baru simpan, edit saja baru simpan. Terus nah, ini tadi penilaian SKP, kembali ke penilaian SKP, kita klik lagi melingkar yang bundar, kita klik di refresh key karena ada tadi perubahan, di refresh key. Nah, tadi itu mengikuti pelatihan teknis. Nah, ini tadi yang sudah saya ubah, saya edit kemudian saya simpan, masuk di unsur utama.
unsur utama tuh, unsur utama, poin-poinnya itu unsur utama ini semua sampai 30. Kemudian ini unsur penunjang memisahkan diri itu. Nah, kalau sudah masuk di sini bisa kita edit nih, bisa kita klik. Nah, ini tadi unsur-unsurnya tuh, ini tadi yang unsur penunjang yang mau diedit bisa diklik. Tuh. Kita perbaiki yang mau diperbaiki. Nah, sudah itu simpan toh. Kalau sudah ada perubahan kita simpan, kembali lagi di kegiatan tahunan. Kita lihat ini poin berapa, poin 23. Kita lihat lagi poin 23. Nah, ini toh. Kita edit ini lagi kembali. Kalau sudah semua kalau sudah semua kita perbaiki, kita edit kembali. Nah, ini kita edit unsur utamanya kasih jadi unsur penunjang. Unsur utama jadi unsur penunjang. Baru simpan. Terus saja kita editnya jangan kecak yang ini, itu saya tarik ke atas unsur utama jadi unsur penunjang. Nah, kita lihat tadi itu poin 23. Dari untuk poin 23 turun itu tadi dibawa ke sini. Nah, kembali seperti semula. Kalau sebelum kita lakukan perbaikan, caranya dikembalikan seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana jika ada angka kredit yang salah hitung di aplikasi kinerja. Saya ambil contoh satu ini, bukan SKP-nya Bu Nur ini. Nah, kita lihat ini Bu Nur ini, kita lihat poin 6. Poin 6, kalau di jumlah total ini, toh, saya terusan. Nah, ini poin 6. Poin 6. Kita lihat kegiatan tahunannya dulu. Kita lihat kegiatan tahunannya. Poin 6. Nah, ini poin 6. Sudah kami diedit ya. Poin 6. Kalau ini dijumlah, saya buka kalkulator ya. Saya buka kalkulator poin 6. Kita lihat nah. 0,0056. Saya kali berapa targetnya Bu Nurain? Poin 6, 96 logbook. Saya kali 96. Hasilnya 0,5378. Baru di aplikasi 0,538. Nah, berarti ada yang salah di sini. Terus saya masuk di pemilihan SKP. Yang benar itu nilainya ini yang dibawa. Ini yang dibawa. Sama dengan ini. 0,5376 sama dengan ini. Sama juga dengan realisasinya. Jadi seharusnya di sini tidak boleh ada terjas karena Bu Nurain itu memenuhi targetnya. Jadi tidak boleh sebenarnya ada terjas. Nah, bagaimana caranya memperbaiki hal seperti ini? Kita masuk di kegiatan tahunan, pilih ini yang poin 6, pilih ini yang poin 6 yang bermasalah tadi, kita edit. Hati-hati kita jangan klik itu yang merah, ini warna hijau kita klik. Kita edit. Nah, tanpa ada diubah apapun langsung simpan. Kita lihat penggunaannya. Kita lihat penggunaan di sini, nilainya sekian. Kita refresh dulu di sini, berubah. Oke, nilainya sudah sama. Kita refresh. Ternyata pun berubah. Ternyata bermasalah dengan ini.
yang jadi masalah itu kegiatan tahunan yang tidak sama. Oke, nanti untuk pertanyaan paling terakhir ini kami akan coba sampaikan lagi ke tadi itu bagaimana solusinya, karena yang membedakan itu angka di belakang koma di target tahunannya, sedangkan di realisasi itu 4 angka di belakang koma yang tampil. Nanti akan kita coba sampaikan. Untuk pertanyaan terakhir ini kita tampung dulu, tapi dengan pertanyaan yang lain itu insyaallah solusinya seperti itu tadi. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.